Shalom warga kerajaan Allah dimanapun berada, saya menyapa kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Dan saya mengucapkan buat kita semua Gong Chi Fa Chai. Dan saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun kelimpahan, tahun sukacita, tahun kedamaian, bahkan berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Bapa sediakan buat setiap kita, amin. Mari tundukkan ketepuk kepala kita bersama di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur penyertaan Bapa selalu sempurna buat kami, menyertai kami, menuntun kami, dan memberikan segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami menaikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita naikkan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tembus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ku tinggikan, ditinggikan di atas pujian. Sama-sama katakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari dari awal sama-sama kita katakan. Kasih Tuhan, amin, sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Sama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, amin, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, amin, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Semua dia, oh.
kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur kalau pujian sembah hanya bagi-Mu. Tinggikan nama-Mu, sebab Kau besar, sebab Kau ajaib. Tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur, kami sembah Kau Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau ajaib, sungguh Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. How great is our God? Sing it me, how great is our God? And holy see how great is our God. Serukan sama-sama, how great, how great, how great is our God. Amen. Sing it me, how great is our God. And holy see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Saya percaya dengan suasana yang luar biasa, kita berkata bahwa kita selalu mencintai Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama dengan pujian ini kita naikkan di hadapan Tuhan. Yesus cinta saya. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama menari buat Tuhan kita dengan pujian ini. Sama-sama katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I tak searching how to walk, Ju Yesus I want. Sama-sama, Ju Yesus I need, Ju Yesus I tak searching how to walk. Sekali lagi, Ju Yesus, Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I tak searching how to walk, Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I tak
Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, amin. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Tepuk tangan bala kita yang dahsyat. Haleluya. Hayya, shalom buat kita semua. Hari yang istimewa, hari bahagia. Ucapkan kongsi Fatsai ya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita puji Tuhan, begitu besar kasih Allah pada kita. Di hari Sinjia Imlek ini, Cungworen ini dan sama-sama bersatu. Haleluya. Mari nyanyi sama-sama. Yes, sambil tersenyum sama-sama. Amin. Yes, sama-sama. Begitu besar kasih Allah pada beta. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah yang miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Ayo sama-sama nyanyi, haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Katakan amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah sambil tersenyum menggenapi firman-Nya. Asik. Tiada yang mustahil bagi orang Mari sama-sama dari depan. Haleluya. Itu besar kasih Allah pada beta. Yes. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah yang miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sama-sama berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah asik menggenapi firman-Nya. Sambil tersenyum. Tiada yang mustahil bagi orang. Sama-sama berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Hayya, koko meme anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah amin menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Sebelum berdoa, mari kita katakan sama-sama, tiada yang mustahil bagi orang percaya. 1, 2, 3. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang setuju katakan amin. Di hari yang bahagia ini Tuhan, kami bersyukur
bahwa punya Tuhan yang memegang nasib hidup kami. Nasib kami bukan di tangan orang-orang yang salah, tapi nasib kami ada di tangan Tuhan yang perkasa. Oleh karena itu bersama-sama dengan saudara-saudara kami, keluarga Chinese, yang hari ini adalah kami merayakan Imlek tahun baru, dan kami berdoa di tahun baru ini kami semakin diberkati, semakin dibenarkan, semakin mengalami perkara-perkara dahsyat. Dan setiap kami umatmu, baik itu bukan dari suku Chinese, dari suku apa saja, Jawa, Madura, Bali, Sabu, Rote, semua juga mendapatkan berkat yang sama. Karena kami punya Tuhan yang sama, namanya Yesus. Terima kasih, berbicaralah di acara khusus ini, dan biarlah kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus, menit-menit ke depan, perkara-perkara mustahil akan dinyatakan. Karena kami punya Yesus yang hebat. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk sahabat Kristus dimanapun saudara berada, bersama-sama. Mari Pak Henggi, Pak Emu, kita katakan sama-sama, Haya kongsi facaya. Tuhan berkati semuanya. Nah, salam buat kongsi face, buat Pak Tony Sidoarjo, buat Civera dan Prudensia yang ada di Bali, dan juga di Lombok Pak Usodo yang ada di Flores, dan juga ada di Taiwan, Malaysia, Jakarta, dan beberapa kota Madiun, saudaraku. Selamat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kongsi facai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya sebagai hamba Allah di tahun baru ini, saudara semakin diberkati, semakin mencintai Tuhan. Bahkan haya, bekala mustahil jadi kenyataan. Haya, haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, saya pengen sharing saja apa yang saya pengen bagikan di tahun baru ini, di minggu yang kedua ini saudaraku, kita bicara tentang haya, nasib ada di tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita percaya apapun hidup kita, kondisi kita, kita ada di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Yang setuju katakan amin. Mari kita berbahagia bersama-sama. Setelah memasuki tahun baru Yahudi, saudaraku, Paidalet, pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Kemudian memasuki tahun baru, saudaraku, kemarin 2023 ke 2024. Saudaraku, kita tetap percaya pintu berkat kemurahan yang mustahil akan dibukakan. Dan saya berdoa, saya tidak peduli sio saudara apa. Kemarin waktu saya lagi sharing makan bersama dengan satu orang pengusaha muda, dia berkata, Pak Wahyu, sionya apa? Saya jawab, sionya Yesus. Jadi saudara sebelumnya sudah punya sio apa saja. Kebetulan tahun baru ini tahun baru naga, gitu saudaraku. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ditanya siomu apa saudaraku? Saya bilang sio Yesus. Saudaraku, kita mengenal, saya belajar tentang sio saudaraku, saya tentang temperamen yang diubahkan. Mulai dari apa itu, selalalala mana bintangmu, Taurus, Gemini, bintang Gemini itu bimbang sana, bimbang sini dan sebagainya. Tapi saudaraku juga kita belajar beberapa ilmu Jawa juga saudaraku yang dikasih itu. Lahirmu apa? Setupaing misalnya. Kalau setupaing itu karakternya apa? Saya mau kasih tahu buat saudara, apapun kelahiranmu, apapun siomu, apapun bintangmu, apapun netonmu bahasa Jawa saudaraku. Saudaraku, ketika engkau ada di dalam Kristus dengan baik, siomu menjadi sio Yesus. Artinya apa? Saudara dipanggil untuk diberkati jasmani, rohani, dan jiwani. Sebab saya lihat saudaraku ada plus minusnya kalau ngikuti sio saudaraku. Ada plus minusnya kalau ngikuti perbintangan, neton dan semuanya. Tetapi saudaraku, kelemahan kita, kekurangan kita sudah dilebur oleh kuasa darah Yesus. Sehingga saudaraku, Alkitab berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru. Dan engkau diciptakan menjadi lebih daripada
pemenang. Katakan sama-sama, haya, gue lebih daripada pemenang. Tulis di status saudara, baik di YouTube maupun Facebook saudara, komentar saudara, haya, gue lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan kenapa hidup kita bukan di tangan, nasib kita bukan di tangan siapa-siapa, apalagi di tangan badukun. Coba lihat Roma 8:29. Sebab apa? Semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya apa? Supaya ia, anaknya itu menjadi apa? Yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Karena ini Imlek, makanya nuansa slide-nya merah-merah semua. Tidak bermaksud ini saudaraku, tetapi kita percaya bahwa merah adalah lambang kemenangan buat kita. Orang-orang Chinese khususnya, saudaraku. Kita tidak percaya nasib. Apalagi bentuk-bentuk ramalan-ramalan yang ada dalam dunia ini saudaraku. Ramalan raja misalnya, oh tanganmu itu tulisannya apa? M. M itu mati. No. M itu adalah saudaraku mukjizat. Iya, katakan mukjizat sama-sama. Kita tidak percaya nasib, ramalan-ramalan, selalalala mana bintangmu. No, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebab semua orang yang dipilihnya, terjemahan lain dikatakan predestinasi, ditentukan dari semula. Satu saat saya mendoakan orang, saya terbang dari saya dari Jakarta, orang itu dari satu pulau lain. Dia orang Chinese totok saudaraku, baru berobat dari China, Singapura dan semuanya. Dia ngajak saya dan diajak makan di tempat yang haya. We suka hauje Xi Jinping. Saya makan saudaraku yang dikasih Tuhan bebek yang paling enak di Surabaya. Salah satu perkataannya yang membuat saya luruskan adalah dia berkata, Pak Pendeta, kayaknya we ditakdirkan untuk sakit. Sudah berobat Singapura, Malaysia, saya sudah berobat di China, Jakarta, saya masih ketakutan. Saya bilang, Pak, Tuhan kita tidak ditakdirkan sakit, tetapi ditakdirkan untuk sehat, ditakdirkan untuk diberkati, ditakdirkan haya, untuk bahagia. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara dan saya tidak perlu cari lagi hadam badukun. No, saudara dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka dipredestinasi, ditentukan dari semula oleh Tuhan untuk berbahagia dan bersuka cita. Amin, 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 amin. Sekali lagi lah, kongsi facaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, nasib kita bukan di tangan siapa-siapa. Kalau sampai sekarang masih menyanyi ya nasib, stop. Karena Alkitab berkata dipredestinasi. Saudaraku, kata nasib itu dari bahasa lain, tetapi kita bahasa firman Tuhan adalah predestinasi. Nasib dan masa depan seseorang ditentukan oleh Tuhan. Mungkin saudara dan saya sedang berada dalam posisi struggle, tantangan, kesulitan dan semuanya. Dan saudara mulai berkata, betul Pak, ya nasib, we siala. Orang Sumba kalau sial bilang, haya, we boyong soe saudaraku. Tapi saya mau katakan buat saudara, nasib dan masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Jadi tahun ini saudara para pengusaha, pelaku bisnis, toko dan semuanya, nasibnya adalah nasib diberkati Tuhan, nasib sukses, nasib bahagia. Yang setuju katakan amin. Makanya lagu tadi yang awal tadi kita nyanyi begitu besar kasih Allah pada kita. Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan loh, Tuhan tahu loh saudara. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera. Memasuki tahun baru ini saudaraku, tidak peduli sio apa, saudara memiliki damai sejahtera. Yang kedua, bukan rancangan kecelakaan, tetapi untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, masa depan kita ini didesain oleh Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Jadi di saatku tidak ada harapan, selama masih ada harapan, selama masih ada iman, masih ada mujizat Allah yang akan terjadi dalam hidup kita. Lambaikan tangan saudara dan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Termasuk yang ada di belakang sana, Ibu Pentol dan Ibu Kepala Sekolah. Haleluya. Nah pertanyaannya buat kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana saudara dan saya di tahun baru ini, di tahun baru Imlek ini, di hari Minggu ini, saudara mengalami masa depan yang ada di tangan Tuhan. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan sukacita, masa depan yang penuh dengan keharapan. Bagaimana? Saudaraku, simple. Yang pertama, saudaraku, never give up. Jangan pernah menyerah. Satu saat saudaraku yang diberkati Tuhan, saya pernah tinggal di satu hotel di Surabaya. Saudaraku, ada satu lukisan yang bagus, judulnya bukan berapa kali kamu jatuh, tapi dikatakan berapa kali kamu bangkit. Never give up. Bapak Ibu saudaraku, ada banyak saksi, ada banyak orang-orang yang hebat yang awalnya ngalami jatuh bangun aku mengejarmu, ngalami jatuh bangun dalam bisnis, dalam usaha dan sebagainya. Saudaraku tidak peduli. Saudara coba kalau lihat KFC, kalau lihat George Bush dan semuanya, Thomas Alva Edison, Hengki Alva Rivu dan semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rupanya bukan menjadi sebuah standar kegagalan berapa kali Anda jatuh. Baik jatuh cinta maupun jatuh di tempat lain, saudara. Jatuh yang paling enak adalah jatuh cinta, saudara. Sebentar lagi saya diminta anak-anak muda untuk menyampaikan di acara Valentine. Selalu mencintaimu dalam hatiku. Mau pegang tangan istrimu. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, bukan berapa kali Anda jatuh, bukan menjadi standar kegagalan, bukan menjadi standar hidup yang kalah. Saudaraku, persoalannya adalah berapa kali Anda bangkit. Pak, Bu. Satu saat saya punya teman pendeta di Surabaya, trauma gara-gara nyetir mobil. Pak Egy pernah belajar setir mobil carry, nabrak kamarnya sampai berantakan. Tapi untungnya tidak trauma. Sekarang jadi PDP, pendeta pengebut, saudara. Pendeta pembalap. Dan teman saya Kodan Yanwar, gembala di Surabaya, trauma belajar mobil. Nina itu juga belajar motor, trauma. Sampai sekarang tidak jadi-jadi juga. Saudaraku, dia bilang apa? Dia tidak bisa setir mobil bertahun-tahun karena pernah terjadi kecelakaan. Akhirnya kemana-mana bersama dengan istri. Tak gendong kemana-mana. Yang nyetir istrinya, tapi sekarang sudah bisa. Ada orang yang cantik saya lihat. Karena terlalu pilih-pilih. Makanya yang belakang jangan pilih-pilih ya, saudaraku. Saudaraku, ada orang-orang yang cantik gara-gara disakit. Saya tidak mau kenal lagi dengan namanya cowok, laki-laki, semua buaya. Kecuali pendeta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya tidak move on lagi. Saudaraku, bagaimana kita bisa mengalami nasib di tangan Tuhan? Mengalami predestinasi, mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita. Yang pertama adalah never give up. Jangan menyerah, Bu, Pak. Ada lagu yang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menumpang tangannya. Sekali lagi saya tegaskan,
bukan menjadi standar berapa kali Anda jatuh, berapa kali gagal. Tapi yang menjadi standar adalah berapa kali saudara dan saya bangkit. Ada pepatah Cina yang berkata orang yang sudah jatuh tidak akan bangkit lagi. Saudara, tapi itu pepatah. Tetapi kebenaran firman Tuhan, kata bangkit adalah anistemi. Kata bangkit adalah anistemi, pindah posisi kita. Amin. Posisi kalah dirubah menjadi posisi yang menang. Karena Kristus mati di atas kayu salib. Jadi yang pertama, simple saja adalah never give up. Tapi yang kedua, sebuah buku yang ditulis oleh Billy Lim, dia berkata, saudaraku, buku ini berani gagal. Tapi ada satu buku yang ditulis juga Billy Lim juga, ini orang Malaysia kalau tidak salah. Dia menulis buku yang cukup laris. Berani gagal, sisi lain dibalik kesuksesan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia menuliskan sangat bagus. Ini saudara dan saya menulis sebuah buku yang sangat populer di Malaysia. Judulnya Dare to Fail. Survei bahwa dibutuhkan rata-rata, dengar baik, setiap anak rata-rata 240 kali proses jatuh bangun dari seorang bayi sebelum dia mampu berjalan secara lancar. Jadi saudaraku, rupanya jatuh bangun gagal itu adalah saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi istilahnya adalah apa? Sukses yang tertunda. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang pertama, ayo bangun sama-sama di tahun baru ini. Hayya, ini orang yang jatuh cinta melosot. Di saudaraku bisnis saudara tidak laku. Mari kita bangkit di tahun baru ini supaya sukacita, kemurahan, anugerah Allah terjadi dalam hidup kita. Tapi yang kedua, saudaraku, bagaimana nasib di tangan Tuhan, bukan nasib di tangan siapa. Yang kedua adalah never stop dreaming. Jangan berhenti bermimpi. Saudaraku, siapa yang pernah bermimpi, saudaraku? Mimpi itu gampang, ya Pak Pendeta, saya mimpi digigit ular, itu pengen dapat jodoh namanya. Saudara dan saya jangan berhenti bermimpi. Firman Tuhan dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti bermimpi. Pendeta yang satu yang ada di depan saudara ini, yang sedang berkhotbah, memulai hidup pelayanan dengan mimpi. Amin. Tuhan berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Wahyu, sebut nama saudara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Hengki. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Emundolu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Dewi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Nina. Dan sebagainya. Keadaan kita seperti orang bermimpi. Artinya apa? Dimulai dari sebuah mimpi yang besar. Dan semuanya akan terjadi. Satu saat waktu saya jadi wakil gembala di salah satu gereja besar di Yogyakarta. Gembala saya bilang, Pak Wahyu, tolong tulis mimpi-mimpimu, saudaraku. Saya mulai tulis sampai 13. Semua 1 sampai 12 terpenuhi. Waktu itu mustahil. Termasuk ke luar negeri, khotbah di luar negeri, khotbah di gereja-gereja di Indonesia, semua gereja besar. Saudaraku, semua yang mustahil punya rumah, semua jadi kenyataan. Yang belum jadi kenyataan satu, punya rumah yang ada kolam renangnya. Sampai sekarang belum. Tapi saya percaya kalau dari 13, 12 tergenapi. Hayya, we percaya yakin tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja di antara beta. Bagi saudara yang para pelaku bisnis, Pak Tony semuanya, yang ada di Prudensial Bali dan semuanya, mimpi yang besar di tahun ini. Hayya, berkat-berkat besar dan membawa dampak. Amin. Jangan berhenti bermimpi. Yang belum punya jodoh mimpilah. Yang mau kuliah mimpilah. Mimpi kan gampang saudaraku dan tak bayar. Saudaraku, ada seorang yang saya suka, saudaraku, dalam buku-bukunya dan khotbahnya. Dia berkata, orangnya satu ini, mirip orang Sumba. Ada satu statement yang menarik dan menggelitik dan saya aminkan. Karena saya sudah masuk di situ. Selama engkau tidak dapat membayangkannya,
Bayangkan, makanya Alkitab berkata jika engkau berdoa seakan-akan sudah menerimanya. Selama engkau tidak dapat membayangkan, selama itu juga engkau tidak dapat melihat itu dan tidak akan terjadi padamu. Ayo mimpi, Pak Emo punya rumah. Saudaraku, Pak Engki mimpi punya babi lagi. Saudaraku, yang belakang mimpi dapat yang terbaik. Jadi saudaraku, statement yang sangat menarik, sangat luar biasa. Dan Anda harus memikirkan, kata dia, dalam hati dan pikir Anda sebelum Anda menerimanya. Amin. Ini bahasa iman, bukan ilmu magic, saudaraku. Bim, salabim, abrakadabra, datang. No, saudara mulai bermimpi. Satu saat saya bolak-balik ke Ruah, ke pantai kami yang terdekat, sekitar 25 menit. Setiap lewat di satu tikungan, saya selalu tunjuk gini. Tuhan, seandainya saya punya tanah sedikit saja, saya akan bangun villa-villaan. Dan saudara, apa yang terjadi? Nah, setiap lewat situ, makanya hati-hati dengan mulut kita, Bu. Kebahagiaan kita dari mulut kita. Ongko aci, koko. Saudaraku, satu saat ada salah satu diaken, Pak Gembala, mau tanah di pinggir pantai tapi kecil. Ukuran 14 kali 25. Aduh, ketika saya ditunjuk tempatnya tepat seperti yang saya tunjuk. Dan memang saudaraku, seandainya Tuhan kasih tanah 6 hektar, mungkin tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tapi Tuhan baik, semua baik. Dan akhirnya proses, salah satu diaken, Pak tolong doakan saya sebelah kirinya supaya dapat tanah. Doa terjadi. Saudaraku, salah satu diaken kita, toko di satu diaken kita, akhirnya sebelahnya dia juga dapat tanah jejer dengan saya. Tetangga bukan semua tetangga jelek. Dia langsung buat DO semen, Pak. Saya nabur 100 sak semen ya, padahal baru mulai. Nah, itulah Tuhan kita. Ayo sama-sama bermimpi memasuki tahun baru ini. Mimpi yang gede, usaha yang gede, perusahaan yang gede, masa depan yang gede. Sebab engkau punya Allah yang besar. Mari sama-sama jangan berhenti bermimpi. Karena dimulai dari sebuah mimpi akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Belajar dari seorang yang namanya Abraham. Ada Abraham di situ? Ya. Kejadian 15 ayat yang ke-15. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat Abraham ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan itu unik sekali saudaraku, luar biasa. Dia ngajak Abraham. Saudaraku, Abraham, lihatan yang ada di langit. Itulah kalau kau bisa hitung berkatmu, keturunanmu. Pak Ibu, saya copy paste apa yang dikatakan Abraham atas Tuhan atas Abraham. Coba lihat di langit bintang-bintang. Coba lihat mimpimu yang besar. Dari sebuah mimpi akan menjadi kenyataan dalam hidup ini. Kami sedang membangun satu gereja yang kapasitasnya sekitar 1.500 sampai 2.000. Mimpi. Tapi keren banget. Tuhan selalu menyediakan more and more and more and more. Makanya jangan berhenti bermimpi. Karena menurut penulis buku yang hebat tadi, tanpa sebuah mimpi tidak akan menjadi satu kenyataan. Amin. Mimpi yang besar sebelum masuk Sintia Imlek, saudaraku. Biasanya kami diundang makan memasuki dari hari malam tahun baru. Biasanya kita makan bersama-sama. Kemudian dia undang dari satu rumah ke rumah besar, rumah dan sebagainya. Oleh karena itu saya mengajak saudara, kalau saudara sebelum memasuki tahun baru Imlek, khususnya yang merayakan, saudara perlu doa. Ada di layar kaca saudara ada beberapa nomor telepon yang siap saudara hubungi. Jadi yang pertama, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa hidup di dalam rencana Tuhan, hidup dalam penggenapan Tuhan. Yang pertama, never give up. Itu bersama dengan kuasanya. Yang kedua, never stop dreaming. Tapi yang ketiga buat saudara dan saya adalah never stop believing. Jangan berhenti percaya. Amin.
Saya di acara di hari Jumat Sumpah Pelan saya katakan, pertama kali kita bukan disebut orang Kristen, tetapi disebut apa? Believer, pistio, orang yang percaya. Artinya apa? Sekalipun belum melihat, tetapi tidak percaya. Kalau sahabat Kristus hari ini yang sedang mengikuti program ini, Anda sedang sakit, Anda bergumul tentang keuangan, bergumul dengan pabrik saudara, bisnis saudara, masa depan saudara, jodoh saudara, studi saudara, dengar baik. Never stop believing. Jangan berhenti percaya. Setan pengen Anda untuk berhenti percaya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan saudara jangan berhenti untuk tetap percaya. Sebab sekalipun, coba lihat Roma pasal 4:18. Sebab sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ini bedanya Abraham dengan kita. Kalau kita tidak ada berharap, mulai berkata Tuhan tidak adil, Tuhan tidak janjinya meleset, Tuhan tidak bijaksana dan sebagainya. Bahwa yang menjadi bagi banyak bangsa menurut telah yang difirmankannya, demikian banyaknya nanti keturunan. Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga adalah jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Selama saya menjadi orang percaya, selama saya melayani Tuhan, sonde pernah dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan selalu menepati janji. Tiap pagi saya cuma geleng-geleng kepala, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa tadi. Saudaraku, kita lagi bergumul untuk proses penyelesaian tidak banyak. 4-5 M untuk menyelesaikan finishing. Kita berdoa, menara doa sungguh-sungguh. Pak Engki, Pak, ada berkat. Saudara, lumayan saudaraku, dahsyat. Gede jumlahnya. Saya tidak mau sebut namanya dan jumlahnya, tapi saya percaya itu Tuhan yang menggerakkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan berhenti untuk apa saudaraku? Untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Yang pertama saya ingatkan buat saudara bagaimana kita bisa mengalami sesuatu. Banyak perkara yang direncanakan Tuhan di tahun baru ini. Khususnya tahun baru Imlek buat saudara pemirsa yang merayakannya. Yang pertama jangan pernah menyerah, never give up. Yang kedua never stop dreaming. Jangan pernah berhenti bermimpi. Itu rahasia bagaimana Tuhan mengerjakan secara luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketiga adalah never stop believing. Dan yang paling terakhir, saya pendeta Wahyu bersama dengan pendeta Hengki dan seluruh hamba-hamba Tuhan GBI Rock Ministry Sumba mengucapkan Gongsi Facai. Tuhan Yesus memberkati, sukses selalu dan memasuki tahun baru Cina ini saudara melihat kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, kita nyanyikan sama-sama haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkati. Sekali lagi sama-sama aku percaya, bangkit berdiri. Ku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Pemulihan sedang dikerjakan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Saudara ibu, bapak ibu saudaraku, tenang sejenak. Ini satu momen yang berharga bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga Chinese ataupun non-Chinese, Chungworen maupun Iniran. Hari ini ada satu momen yang berharga di mana memasuki tahun baru. Saya percaya ketika kita mulai untuk bangkit, terus tidak berhenti bermimpi, dan kita tidak berhenti untuk percaya. Saya percaya surga sedang terbuka atas hidup saudara.
Mungkin saudara sedang alami kelemahan tubuh hari ini. Mungkin sudah 20 tahun saudara gagal ginjal. Saya banyak menemukan orang kanker ditolong oleh Tuhan. Bahkan hari ini saya berdoa untuk hamba Tuhan yang sedang kanker. Dan mereka kita doakan dan proses pemulihan sedang terjadi. Dan lain sebagainya. Mungkin saudara sedang bergumul tentang ekonomi perusahaan saudara. Di tahun baru ini percayalah. Saudara bermimpi. Tuhan sedang sediakan sesuatu yang terbaik. Pemulihan, anugerah, mujizat, dan keajaiban Tuhan. Jika saudara yang sedang menantikan sebelum memasuki tahun baru, angkat tangan saudara. Oh haleluya, 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 haleluya. Pendeta Hengki akan berdoa buat saudara. Untuk berdoa supaya di tahun baru ini semua kelimpahan anugerah yang dijanjikan Tuhan seperti Abraham itu terjadi atas hidup saudara. Setelah pendeta Hengki berdoa, nanti hamba Tuhan akan memimpin dalam perjamuan kudus. Kami percaya janji Tuhan bahwa kami orang-orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan tidak pernah mengalami yang namanya penurunan, tapi terus mengalami yang namanya naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itu kami percaya juga bahwa di tahun yang baru kami percaya bahwa Tuhan selalu mencurahkan rahmat-Nya yang baru, bahkan yang belum pernah kami alami sebelumnya. Kami akan alami di hidup kami. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, pertolongan dan mujizat, pengalaman-pengalaman rohani yang baru yang Tuhan buat di hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Kami percaya setiap mata yang memandang Tuhan dan bergantung penuh kepada Tuhan akan mengalami semuanya ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya bersama umat-Mu kami memulai minggu ini bersama Tuhan, dan bahkan di tahun yang baru ini kami percaya juga Tuhan menyertai kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, persiapkan roti dan anggur saudara, supaya memasuki di tahun baru ini, semua penggenapan janji Allah terjadi atas hidup saudara. Mari persiapkan yang pertama, roti di tangan kananmu. Firman Tuhan berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, maka minta apa saja akan diberikan kepadamu. Amin. Layakkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kuduskan roti dan anggur, sehingga ketika kami memasuki perjamuan kudus, dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu, menjadi sempurna nyata kebenaran ilahi. Mari angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Sekarang pegang cawan yang berisi anggur. Darah berbicara masalah nyawa. Darah Kristus menguduskan dan melayakkan kita. Sehingga firman Tuhan berkata seperti ini. Doa orang benar besar kuasanya. Saudara dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga semua janji Allah di tahun baru ini tergenapi. Angkat di atas kepala. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa daripada kuasa darah Yesus Kristus? Mari minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Buka tangan saudara. Katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa di akhir daripada ibadah ini. Memasuki tahun yang baru. Untuk seluruh umat-Mu yang setia mengikuti program ini bersama dengan keluarganya. Kiranya kami membukakan segala pintu berkat, pintu kebahagiaan, pintu sukacita, dan pintu kemenangan bagi hidup mereka. Terimalah berkat di tahun baru ini dengan segala berkat yang terbaik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Kongsi Facai bersama-sama dengan tim yang ada, katakan sama-sama, kongsi Facai, dan Tuhan Yesus memberkati.
sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom buat kita semuanya. Haleluya. Amin.